Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan coba mempresentasikan eh, kemajuan dari kegiatan program pengembangan negeri binaan dengan tema Good Public Policy in Negari, solusi untuk permasalahan sosial ekonomi masyarakat berbasis kebijakan deliberatif di Negeri Binjai Tapan. Nah, anggota tim, saya sendiri adalah Ketua, Zikri Al-Hadi, dengan anggota Rahmanani Yusran dan Azari Sarif. Kegiatan ini merupakan hibah dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang pada tahun 2022 ini. Nah, permasalahan mitra yang pertama adalah kurangnya kapasitas para pemangku kepentingan pada pemerintah negeri untuk memahami peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam pembuatan peraturan negeri, ya, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, kapasitas ini dibutuhkan agar peraturan negara itu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau adanya harmonisasi atau sinkronisasi. Masih belum banyak peraturan negara yang menjadikan proses kapasitas dalam proses policy making dan legal drafting sebagai proses penting, termasuk dalam penyusunan peraturan di tingkat negari. Nah, selanjutnya disebabkan oleh kurangnya kapasitas di atas, maka perintah negari kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahan karena minimnya aturan di tingkat negari sebagai suatu basis dalam kebijakan pembangunan dan penyelesaian masalah yang ada di negara serta untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Peraturan yang telah dilahirkan tidak jarang sulit diimplementasikan karena sulit dipahami oleh masyarakat dan justru mendapatkan penolakan dari masyarakat. Nah, tak jarang penyusunan peraturan negara itu tidak melibatkan masyarakat. Ya, artinya ini hanya dilaksanakan oleh mungkin sebagian dari misalnya anggota BAMUS misalnya atau pemerintah negara, tapi aspirasi dari masyarakat tidak terwadahi di dalam peraturan ini. Nah, seperti alim ulama, pemangku adat, nini mama, cadi pandai, Bono Kanduang, serta stakeholder yang lainnya. Kurangnya pembinaan dan pendampingan dari institusi tempat, misalnya dari pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi, atau mungkin juga dari pihak-pihak lain yang terkait, dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan ya pemerintah negari, khususnya di Binjai Tapan, dalam menyusun dan menetapkan peraturan negari. Masih minimnya kapasitas tata kelola atau governance dari pemerintah negeri Binjai Tapan dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, solusinya apa? Kami mencoba menawarkan 3 solusi, yaitu peningkatan keterlibatan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan peraturan secara deliberatif di tingkat negari. Peningkatan kapasitas pemerintah negari terhadap proses policy making dan legal drafting dalam perumusan kebijakan peraturan secara deliberatif di tingkat negari. Perbaikan tata kelola kelembagaan pada pemerintah negari sehingga menjadi unsur utama dalam mendukung proses kebijakan dan peraturan secara deliberatif di tingkat negari. Nah, metodenya ada beberapa poin atau kegiatan beberapa poin adalah studi kasus, pelatihan dan praktek, brainstorming, dan diskusi serta pendampingan. Nah, hasil yang dicapai adalah sebagai berikut. Indikator pertama, pemahaman terhadap proses policy making dan legal drafting. Ini sebelumnya kurang, sekarang sudah baik. Kemampuan penetapan kebijakan ini sebelumnya kurang, sekarang cukup. Penyerapan aspirasi masyarakat ini sebelumnya kurang. Sesaat sudah dilakukan program ini atau saat dalam program ini sudah meningkat menjadi baik. Kemampuan merumuskan peraturan negara tanpa bertentangan dengan produk hukum ini sudah bisa dikatakan dari kurang menjadi cukup. Kapasitas tata kelola kelembagaan yang baik, nah ini memang masih kurang dan saya program ini masih kurang juga karena ini perlu kita tingkatkan lagi dengan berbagai kegiatan yang lain. Nah, luaran yang dicapai pada kegiatan ini adalah draft artikel pengabdian yang akan kita coba publis di Jurnal Pengabdian Masyarakat. Ya. Yang kedua adalah rancangan produk hukum peraturan negara Binjai. Ada 2, peraturan negara Binjai Tapan tentang ketertiban dan keamanan masyarakat, dan draft rancangan peraturan tata tertib BAMUS negara Binjai Tapan. Selanjutnya adalah video kegiatan di YouTube serta publikasi di media massa. Ini adalah screenshot dari video dan berita yang sudah kami rancang. Ini adalah produknya, 2 produk yang telah kami lakukan, dan ini adalah kegiatannya, foto kegiatan. Nah, rentetan selanjutnya adalah peningkatan kapasitas negara di Kecamatan Ampel Utapan dalam implementasi kebijakan yang berbasis deliberative policy making. Jadi tahapan selanjutnya setelah perumusan kebijakan adalah implementasi kebijakan. Tentu ini membutuhkan sebuah proses yang tidak sebentar juga, dan proses itu tentu harus kita kawal sebagai bagian dari
tanggung jawab Tridharma Perguruan Tinggi ya dalam membangun negari. Kerjasama antara UNP dan mitra dalam merancang kebijakan master plan pengembangan potensi dan kelembagaan negari di Kecamatan Ranah Apek, Pelutapan. Nah, ini adalah rancangan lanjut yang memang ada program kemitraan yang akan di follow up ya. Itu adalah membuat master plan kebijakan master plan pengembangan potensi dan kelembagaan. Dan ini membutuhkan sebuah regulasi. Nah, regulasi ini akan kita kawal agar target dari master plan ini itu bisa tercapai dan itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, dan juga mungkin juga bisa memecahkan yang kita harapkan itu solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat ya, baik dari sisi sosial, ekonomi maupun juga lingkungan. Demikian presentasi kemajuan kegiatan program pengembangan dari binaan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.